Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Disciplinarity, teman belajarmu di sini. Di video kali ini, saya akan melakukan simulasi micro teaching untuk membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi kemampuan bidang atau SKB sebagai rangkaian dalam tes CPNS. Jadi tahun 2023 saya mengikuti tes CPNS dan memilih formasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi nanti materi yang akan saya sampaikan di micro teaching ini berkaitan dengan prodi yang saya tuju. Tapi semoga video ini tidak hanya bermanfaat untuk teman-teman yang satu prodi dengan saya, tapi juga bermanfaat untuk prodi-prodi lain, karena yang menjadi patokan bukan hanya materinya, tetapi bagaimana cara menyampaikannya dan unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam micro teaching tersebut. Jadi, mari kita mulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya sampai akhir semester ini. Karena kita masih di awal semester sekarang. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah Apresiasi Drama Indonesia di pertemuan kedua. Nah, sebelum memulai perkuliahan, silakan Anda untuk mengisi kehadiran dulu di e-learning selama 5 menit ke depan. Sebelum nanti kehadirannya learning-nya ditutup. Nah, oke. Pada pertemuan pertama kemarin, kita sudah mempelajari apa itu apresiasi, apa saja tahap-tahap apresiasi dalam mengapresiasi drama, dan kemudian saya meminta Anda untuk menonton pertunjukan teater di Taman Budaya Sumatera Barat, kemudian menuliskan kesan yang Anda rasakan ketika menonton pertunjukan teater itu dalam 1-2 paragraf. Nah, saya sudah membaca semua tugas Anda. Ketika Anda menulis kesan terhadap teater yang Anda tonton, itu tidak ada yang salah, karena yang namanya kesan berarti itu adalah subjektif, ya. Nah, kenapa saya meminta Anda untuk menonton pertunjukan teater? Karena dengan menonton pertunjukan teater berarti Anda sedang mengapresiasi drama itu. Nah, jadi ingat lagi di dalam tahap-tahap apresiasi itu apa saja. Nah, ketika Anda menonton pertunjukan teater, berarti Anda mengapresiasi. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu tugas dari Ratna Pranesa, dia bisa memberikan kesan yang positif terhadap teater yang dia tonton. Nah, jadi minggu kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas apresiasi drama. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas hakikat drama dan perbedaannya dengan genre sastra lain. Kemudian di minggu selanjutnya kita akan mempelajari dialog sebagai sarana primer dalam drama. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Diharapkan Anda bisa menyimpulkan pengertian drama dalam 2 dimensi dan membedakan drama dengan sastra lain. Ini akan berkaitan dengan CPL dan CPMK dan CPMK pada mata kuliah ini. Ya, pada pembelajaran ini, pada pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan hakikat drama yang berkaitan dengan pengertian drama dan teater beserta karakteristiknya dan membedakan drama dengan genre sastra lainnya. Nah, oke, ketika kita membicarakan drama, itu pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah drama dan teater itu berbeda atau sama? Nah, menurut Anda bagaimana? Siapa yang bisa memberikan gagasannya? Oke, Anissa? Oke, menurut Anda drama dan teater itu adalah 2 hal yang berbeda? Ya. Ada lagi yang lain? Oke, Ardo? Oke, berbeda dari yang Anissa tadi ya, berarti Anda menganggap bahwa drama dan teater itu hanya perbedaan istilah, tapi sama-sama menjelaskan satu hal yang sama. Oke, sebelum kita memutuskan apakah drama dan teater itu berbeda, kita lihat dulu contoh berikut ini. Jadi ini adalah contoh sebuah teks, dan ada video juga. Nah, setelah Anda menonton video singkat ini, apa yang bisa Anda simpulkan?
Apakah ada persamaan antara contoh teks dengan contoh video? Ya, Septia, silahkan. Oke, betul ya. Apa yang disampaikan oleh aktor atau pemain yang ada di video itu sama persis atau sama dengan yang ada di teks. Jadi dialog yang ada di teks ini itulah yang diucapkan oleh si pemain yang ada di video. Jadi itu persamaannya ya. Nah, kita akan lihat pertanyaan selanjutnya yang muncul dari dua contoh ini, mana yang merupakan drama, mana yang merupakan teater. Apakah keduanya ini drama atau keduanya ini adalah teater? Gimana? Makin membingungkan? Coba kita pelan-pelan melihat perbedaannya. Kalau tadi kita sudah melihat persamaannya apa? Nah, dari visualnya saja misalnya. Apa menurut Anda perbedaannya antara dua contoh ini? Oke, Anissa? Iya, contoh yang pertama yang berwarna biru itu adalah teks. Teks tulis ya, teks tulis. Kemudian yang kuning itu berupa video atau berupa pertunjukan di atas panggung. Ya, oke. Jadi itu perbedaannya yang pertama ya. Yang pertama berbentuk teks tertulis, yang kedua berbentuk pertunjukan di atas panggung. Oke, yang kedua, apa lagi perbedaannya? Ya, benar. Di teks ini ada dialog dan ada nama tokohnya ya. Nah, sementara kalau di video kita bisa melihat ada ujaran dan gerakan pemainnya. Nah, ya, betul, itu perbedaannya. Nah, yang ketiga ada satu lagi perbedaan yang bisa kita simpulkan dari dua contoh ini. Ada yang tahu? Oke, jika tidak, saya tampilkan di sini apa perbedaannya. Jadi di contoh teks, itu suasana cerita yang disampaikan dalam teks itu dideskripsikan melalui kalimat deskriptif ya. Sementara kalau di contoh video, suasana cerita divisualisasikan melalui pencahayaan. Jadi Anda bisa melihat di sana ada pencahayaan kuning, ada putih, ada gelap. Nah, itu sedang membangun suasana cerita. Nah, itu perbedaan. Nah, coba sekarang kita bayangkan ketika kita membaca teks ini, kita merasa memasuki dimensi yang berbeda dengan ketika kita menonton video. Benar atau tidak? Iya, bisa kita rasakan ya, ketika kita membaca naskah ini, membaca teks ini yang berupa dialog ini, kita seperti masuk ke dimensi pertama. Kita sebut dia dimensi pertama. Tapi ketika kita meninggalkan naskah, ketika kita meninggalkan teks lalu masuk atau menonton sebuah pertunjukan atau menonton video, kita masuk ke dimensi yang lain lagi. Nah, Anda bisa ya membayangkan itu. Dan ternyata di dalam drama itu dinamakan dua dimensi, yaitu dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan. Nah, jadi di drama itu kita bisa memahami drama memiliki dua dimensi karakteristik, yaitu dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa di drama itu ada dua dimensi yang berbeda, kira-kira di dimensi sastra ini yang mana? Apakah yang berupa teks atau berupa video? Ya, dimensi sastra ini berarti teks tadi ya, yang kita sebut sebagai drama. Sementara kalau dimensi seni pertunjukan, yaitu jelas yang berupa sebuah pertunjukan di atas panggung atau yang kita sebut teater. Nah, sekarang jawaban siapa kira-kira benar bahwa ternyata drama dan teater itu berbeda ya. Tapi ingat lagi, drama dan teater ini berada dalam satu lingkaran besar, yaitu drama juga. Jadi namanya drama, induknya drama, anaknya juga salah satunya drama. Nah, kita sudah tahu bahwa drama dan teater berbeda, tapi saya akan meminta Anda untuk merumuskan apa itu drama, apa itu teater, berdasarkan perbedaan yang sudah kita identifikasi tadi. Siapa yang bisa merumuskan pengertian drama dan teater? Ya, Septia, silahkan. Oke, menurut Anda, drama itu adalah naskah yang ditulis oleh penulis untuk dipentaskan. Ya, kalau teater adalah naskah yang dipentaskan.
Iya, sebenarnya Anda sudah berhasil ya. Anda sudah berhasil menarik kata kunci dari pengertian drama dan teater. Tapi lengkapnya, drama itu adalah sebuah genre sastra. Jadi kita harus menegaskan ya, kalau drama itu sebuah genre sastra yang ditulis berupa dialog, dalam bentuk dialog, dengan tujuan untuk dipentaskan sebagai seni pertunjukan. Jadi memang drama itu memang diniatkan oleh si penulisnya untuk dipentaskan. Sementara kalau teater adalah naskah yang dipentaskan, yang merupakan hasil interpretasi dari sutradara, pemain, dan kru pendukung dalam bentuk gerakan, suara, dan ujaran. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya, antara drama dan teater itu memiliki keterkaitan, tetapi mereka dibangun oleh unsur yang berbeda. Karena tadi kita berbicara dimensinya saja sudah berbeda, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua naskah drama itu harus dipentaskan? Apakah jika sebuah naskah drama tidak terpilih untuk dipentaskan, naskah itu tetap layak disebut naskah drama? Menurut Anda bagaimana? Oke, Anissa. Oke, menurut Anda semua naskah drama harus dipentaskan. Kalau tidak dipentaskan, berarti tidak layak disebut naskah drama. Karena tadi niat hati penulisnya memang untuk dipentaskan gitu. Oke, ada lagi yang berpendapat lain? Ya, Siti, silakan. Oke, menurut Anda tidak harus semua naskah drama itu dipentaskan ya? Kenapa kira-kira? Iya, karena dimensinya berbeda ya. Kita tadi sudah berbicara bahwa antara drama dan teater itu punya dimensi yang berbeda, gitu. Jadi, kita tetap bisa menikmati sebuah naskah drama secara tertulis tanpa harus melihat pertunjukannya di atas panggung. Kita bisa menonton pertunjukan di atas panggung tanpa harus melihat naskah. Gitu. Jadi, kita bisa menikmati dimensi ini secara terpisah, ya. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait hakikat drama? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan Anda kerjakan kuis untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi hakikat drama ini. Nah, Anda bisa masuk di kahoot.it dengan game Genpin ini. Nah, silahkan Anda kerjakan untuk melihat pemahaman Anda. Nah, di sana pertanyaan yang ada di kuis itu akan berkaitan dengan pengertian drama dan teater. Oke, Anda sudah mengerjakan kuis. Bagaimana hasilnya? Ada yang betul semua? Ya, tadi saya melihat ada yang betul semua, ada yang masih salah satu. Mungkin masih ragu ya antara drama dan teater. Sebenarnya setelah mata kuliah ini, pertemuan ini selesai, Anda tidak boleh ragu lagi mana yang disebut drama, mana yang disebut teater, ya. Nah, jadi itu materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini? Ya, silakan Septian. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi dari materi hari ini adalah bahwa drama bisa kita pahami dalam dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan. Nah, dua dimensi ini saling berkaitan, tapi saling mendukung, tetapi dibangun oleh unsur yang berbeda. Nah, drama ini juga memiliki perbedaan dengan genre sastra lain ya, khususnya dilihat dari adanya dialog di dalam drama. Nah, itu yang bisa disimpulkan dari materi hari ini. Dan untuk mempertajam pemahaman Anda dalam mengapresiasi drama, saya akan meminta Anda untuk mencari profil penulis naskah drama, dan setiap mahasiswa harus mencari profil yang berbeda satu sama lain, kemudian menulis profil tersebut di double folio dengan tulisan tangan, kemudian Anda pindai dan unggah di e-learning sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan di sana. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Tidak. Jadi ini tugas dikumpulkan minggu depan ya.
Oke, sekian materi hari ini tentang hakikat drama. Semoga Anda bisa memahaminya dengan penuh karena pemahaman Anda di materi ini akan mempengaruhi pemahaman Anda di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang drama. Jadi semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan semangat sampai akhir semester ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.